Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus akan selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Oke, salam semua, Ya, Febe shalom. semuanya. Oke, Bu mau bertanya Bu, pandangan firman tentang masturbasi dan onani Bu. Karena ada yang bilang lebih baik masturbasi dan onani daripada jajan di luar. sebetulnya sekali lagi ya, kita menjadi orang Kristen seperti apa? Kalau Ya. orang Kristen yang udah cinta Tuhan ya, kemudian kita selalu stay tune di hadirat Allah, keinginan-keinginan itu akan diatur oleh Roh Kudus, itu dikontrol oleh Roh Kudus. Bahkan ketika memang kan ada seseorang yang ditetapkan untuk menikah tapi juga tidak menikah, yang tidak menikah biar mengkhususkan dirinya hidup untuk Tuhan. Nah, ini pun juga dalam hal-hal hawa nafsu seperti itu, jangan takut, karena ketika memang kita dalam kendali Roh Kudus itu akan mekuatkan kita atau memampukan kita dalam pengendalian hawa nafsu. Makanya di sini sebenarnya kuncinya orang Kristen itu kan hidup di dalam Roh dan berjalan dalam firman, melakukan firman gitu. Nah, kalau itu udah seperti itu, yang lain-lain itu tidak dengan kekuatan kita, tidak dengan usaha kita yang akhirnya gagal, jatuh dan jatuh lagi, melakukan lagi. Tapi akhirnya kita dibuat tidak mau sendiri, tidak kepengen sendiri gitu loh. Karena apa? Semua yang roh kita, pikiran kita, jiwa kita, semuanya sudah diganti yang baru oleh Tuhan gitu. Nah, jadi kalau pria melakukan onani, wanita melakukan masturbasi gitu, supaya kita tidak melakukan itu sendiri maupun daripada dengan orang lain yang bukan miliknya. Ya tadilah belajaran menjadi orang Kristen yang lebih banyak atau bahkan dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Apa bisa Bu? Bisa tuh. Saya juga bisa. Nah, karena dengan orang, kalau pria tuh onani, wanita tuh masturbasi, berarti membuang air mani dengan sia-sia. Di firman Tuhan ada kisah loh yang namanya onan. Kejadian 38 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kejadian 38 ayat 8 sampai 10. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu ialah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Nah, jadi karena Onan tiap kali menghampiri istri kakaknya, dia membuang air maninya karena dia tidak mau ada keturunan. Padahal menghampiri kakaknya ini adalah atas perintah Tuhan. Nah, di mata Tuhan membuang air mani itu jahat. Kalau Onan waktu itu akhirnya dibunuh juga oleh Tuhan, dimatikan oleh Tuhan. Karena memang dalam air mani itu kan ada kehidupan, ada sperma yang hidup. Nah, tinggal untuk membuahi sel-sel telur pada wanita. Tapi ketika dibuang, berarti kan berapa banyak itu kehidupan dibuang dan mati binasa dengan sia-sia. Nah, itu jahat di mata Tuhan. Jadi kalau orang onani, pasti dia membuang air mati. Yang lebih baik bertobat dari itu, minta tolong Roh Kudus lagi untuk urapannya, melepaskan dari pikiran kotor, pikiran mesum, dan roh mata keranjang, dan minta dipimpin oleh Roh Kudus dan firman-Nya sekarang untuk bisa penguasaan diri, bisa tahan, tidak perlu melakukan onani atau masturbasi, dan bisa hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan gitu. Oke, yuk kita doakan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi saudara-saudari kami supaya mereka tidak terbawa oleh
arus hawa nafsu sehingga sering melakukan onani dan masturbasi. Tapi saudara-saudari kami dalam Kristus ini, mereka benar-benar hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berpijak pada firman dan tuntunan firman, sehingga mereka sekarang tanpa dengan hati yang terpaksa, tanpa dengan kekuatan sendiri, mereka akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan onani dan masturbasi yang tidak dikenan di hatimu. Dan mereka akan engkau buat mampu dan sanggup menjalaninya sampai saat dimana masing-masing dengan pasangannya dari Tuhan. Mereka bisa melakukan hubungan suami istri dengan sehat, dengan kudus, dengan baik, berkenan di hati Tuhan, bahkan menghasilkan keturunan ilahi yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jika Anda punya permasalahan sekitar apa yang kami bahas ini ataupun permasalahan yang lain, jangan takut, jangan sungkan, jangan enggan untuk mengirim WhatsApp ke nomor yang sama dengan minggu yang lalu, yaitu 0895 6323 58989. Amin. Kami akan doakan, dan kemudian jangan takut, identitas Anda, nama maupun nomor HP Anda tetap akan kami rahasiakan. Yang paling penting, Anda sekarang mendapat jawaban dari permasalahanmu, karena Yesus adalah sahabat kita yang sejati. Haleluya. Amin.